Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ganjil PKA Angkatan 3 tahun 2025 dengan anggota Heni Mariati ST NDH 21, Junaidi STMT NDH 23, Teddy Purwanto SH NDH 25, Dwi Susanti NDH 27, dan Safik Waida ST NDH 29. Pada tugas agenda 3 tentang analisis kinerja dan strategi peningkatan kinerja ini, ada 4 bahasan yang akan kami sampaikan, yaitu 1. Identifikasi kasus permasalahan kinerja yang terjadi. 2. Identifikasi faktor-faktor penyebabnya. 3. Alternatif strategi peningkatan kinerja yang ditawarkan. Dan 4. Tantangan dalam penerapan strategi. Tugas kelompok kami berjudul Analisis Kinerja dan Strategi Peningkatan Kinerja Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin. Bahasan pertama tentang identifikasi kasus permasalahan kinerja yang terjadi. Permasalahan utama yang dihadapi oleh bidang ini adalah rendahnya efektivitas dan dampak dari program pengembangan kegemaran membaca di masyarakat. Meskipun banyak kegiatan literasi yang telah dilaksanakan, misalnya perpustakaan keliling, pojok baca digital, lomba literasi, namun minat baca masyarakat dan partisipasi aktif dalam program tersebut masih tergolong rendah. Indikator masalah yang pertama, jumlah kunjungan ke perpustakaan masih belum ideal. Dari penilaian pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM tahun 2024, pencapaian tingkat kunjungan masyarakat per hari di Kota Banjarmasin baru mencapai 0,1068 dari target 1,00. Yang kedua, tingkat kegemaran membaca atau TGM tahun 2024 menurun menjadi 69,90 dari capaian tahun 2023, yaitu 71,78. Selanjutnya, analisis kinerja dan strategi peningkatan kinerja pada bidang pengembangan dan pembudayaan kegemaran membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin. Setelah kita melakukan identifikasi kasus permasalahan kinerja yang terjadi, selanjutnya kita akan melakukan identifikasi faktor-faktor penyebabnya. Paling tidak kami dari kelompok Ganjil di kelompok 3 PKA tahun 2025 ini mencatat 3 faktor penyebab utama dari lemahnya kinerja tersebut. Yang pertama adalah kurangnya monitoring dan evaluasi yang terstruktur, di mana tidak ada sistem yang dapat memantau dan mengevaluasi capaian secara periodik, dan data laporan ini masih belum berbasis digitalisasi dan belum terintegrasi dengan sistem yang telah ada. Penyebab yang kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada. Di mana kalau kita bicara sumber daya manusia, di sini adalah yang berperan adalah pustakawan. Nah, para pustakawan yang ada jumlahnya secara kuantitas belum memenuhi atau kita bisa katakan tidak sebanding dengan wilayah kerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin. Yang kedua, belum berkembangnya secara masif fasilitas baca, misalnya pojok baca ini di wilayah-wilayah tertentu saja berdiri. Nah, jadi belum secara merata. Lalu belum adanya perpustakaan digital, masih belum ada. Yang ketiga, faktor penyebabnya adalah kurangnya strategi komunikasi dan promosi literasi, di mana karena strategi komunikasi ini belum optimal, masyarakat belum mengetahui secara persis apa yang menjadi kegiatan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan khususnya untuk mengembangkan literasi di tengah masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan banyak yang dilakukan, tetapi kegiatan ini belum terekspos dengan baik. Promosi-promosi yang dilakukan hanya memanfaatkan media sosial yang sudah ada, platform-platform media sosial yang sudah ada, misalnya Instagram. Belum berkembang secara masif dengan platform-platform yang lain yang lebih familiar. Misalnya mungkin kita bisa bicara, mungkin ada langkah-langkah penggunaan teknologi digital, AI, itu melalui video-video literasi yang mengatakan bahwa oh ini adalah tugas dari bidang
pengembangan dan pemberdayaan kegemaran membaca di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin. Baik, selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Heni terkait identifikasi faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi kinerja dan strategi peningkatan kinerja di bidang pengembangan dan pemberdayaan kegemaran membaca. Dan selanjutnya kami akan menawarkan alternatif strategi untuk peningkatan kinerja pada bidang pengembangan dan pemberdayaan kegemaran membaca. Berikut strategi yang dapat diterapkan antara lain poin A, yaitu melakukan optimalisasi perpustakaan keliling dan pojok baca digital, yaitu dengan memperluas jangkauan ke daerah pemukiman padat, sekolah, taman, dan ruang publik. Kemudian untuk poin B-nya, pengembangan konten literasi digital yang menarik. Ini perlu menyediakan buku semacam buku elektronik, komik edukatif, video literasi, dan aplikasi bacaan yang berbasis mobile. Kemudian untuk poin C, selalu melakukan kolaborasi dengan sekolah dan komunitas literasi, yaitu dengan mengadakan program literasi bersama sekolah, PKK, Karang Taruna, dan komunitas baca untuk memperluas dampak. Sedangkan poin D, selalu melaksanakan lomba dan kampanye literasi secara berkala, yaitu dengan mengadakan lomba cerita, menulis, review buku, serta kampanye melalui media sosial untuk menarik generasi muda. Untuk poin selanjutnya kami serahkan kepada Pak Teddy. Peningkatan kompetensi pustakawan dan petugas lapangan, yaitu dengan mengadakan pelatihan komunikasi, teknik, promosi literasi, serta manajemen event literasi bagi petugas perpustakaan. F. Pemanfaatan influencer dan tokoh lokal untuk kampanye literasi, yaitu dengan mengajak tokoh masyarakat dan influencer lokal untuk mengampanyekan pentingnya membaca. G. Insentif bagi masyarakat aktif dalam kegiatan literasi, yaitu memberikan apresiasi atau hadiah kepada individu kelompok yang aktif berkontribusi dalam kegiatan membaca. H. Monitoring dan evaluasi rutin program literasi, yaitu dengan melakukan survei kepuasan, pengukuran dampak program secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan. Melanjutkan pembahasan selanjutnya dari Pak Teddy sebelumnya, bahasan yang keempat yaitu tantangan dan penerapan strategi. Tantangan pertama, terbatasnya anggaran operasional, keterbatasan kendaraan, dan sumber daya manusia di lapangan. Tantangan kedua, kurangnya sumber daya manusia dengan keahlian konten digital dan teknologi informasi. Tantangan ketiga, masih rendahnya kesadaran dan komitmen pihak eksternal untuk berpartisipasi. Tantangan keempat, kurangnya minat masyarakat untuk ikut serta belum konsisten dalam pelaksanaan kegiatan. Tantangan kelima, terbatasnya pelatihan yang tersedia serta beban kerja yang sudah tinggi pada petugas. Tantangan keenam, sulitnya menjalin kerjasama dengan tokoh atau influencer karena keterbatasan anggaran promosi. Tantangan ketujuh, keterbatasan dana insentif dan mekanisme penghargaan yang belum sistematis. Tantangan terakhir yaitu ketiadaan sistem monitoring yang efektif serta belum adanya indikator kinerja yang terukur. Sebagai penutup, program pemberdayaan kegemaran membaca perlu diperkuat dengan strategi yang tepat dan kolaborasi berbagai pihak agar dampaknya lebih efektif, sehingga minat baca masyarakat meningkat dan kualitas literasi di Kota Banjarmasin dapat berkembang secara berkelanjutan. Demikian penyampaian tugas dari kelompok 3 NDH Ganjil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.